Dulu kan Inggris jajah Arab Saudi, Coach. Ini kayaknya mau dibalik nih. dengan cara yang berbeda. Dengan cara berbeda. Zamannya Glazer, Kroenke masuk. Di situ eranya 10-15 tahun Rusia sama Amerika Jadi masuk. mereka lepas perang dingin, sekarang perang di sepak bola ya? Iya. Gue kalau jadi Messi, gue pindah tuh ke Gue sana. ambil tuh. Iya. Ya udah, dia juga udah tua juga lah. Exactly. Iya lah, ngapain di PSG dia Udah banyak umur dihina ya kan? 36 tahun, masih ada yang bayar 400 Balik ke juta. Barca, lo nanti belum tentu lo sehebat dulu ya kan? Jangan kaget nanti kalau Arsenal diberi kuat, contoh. Iya kan? Ini kayaknya ngarep.com. Dia udah kesel banget sama Yahudi itu Iya ya. kan? Contoh. Semoga Radcliffe yang masuk. Biar kita Lu mah jahat lu. tetap Gua kalau hura-hura. Qatar masuk, gue suruh beli itu Arsenal. Ya, jumpa lagi kita dengan Koci ya, bersama saya dalam acara Just Haye ya. Silakan komen, ya silakan ngasih masukan ya, dan juga please share dan juga subscribe Just Haye di R66 Media. Koci, kita akan ngebahas sekarang banyak banget. Kita akan bahas tentang Arab invasion ya, Arab invasion ke Inggris ya. Dulu kan Inggris jajah Arab Saudi, Coach. Ini kayaknya mau dibalik nih. dengan cara yang berbeda. Dengan cara berbeda. Dimana kan dulu jajah India, sekarang Perdana Menterinya orang India loh. Iya. Dan jangan lupa ya, apa wali kota England itu adalah juga Wali kota London. London. Ya. Ya. Itu adalah orang Pakistan. Pakistan, ya. Ya, ini dunia udah terbalik-balik. Kalau kita lihat daftar nih, Coach, ada sudah 6 klub di Inggris ya. Saya nggak nyebutnya di EPL aja. Ya, ini yang dimiliki oleh orang-orang Arab, mulai dari Manchester City, Everton, Hull, Aston Villa, ya Newcastle. Ya, dan satu lagi sebenarnya adalah Sheffield United. Wow. Ya, sebenarnya gue melihat pemilik Timur Tengah ini ketinggalan. Yang pertama kali yang benar-benar kelihatan invasi itu Rusia. Itu Rusia. Iya. Orang mungkin kenal hanya Abramovich, tapi Padahal? banyak sekali Monaco, banyak sekali di Eropa dimiliki oleh Rusia. Itu terutama pada saat harga minyak meledak, Coach. Ya. Melahirkan dan kemudian Rusia berubah ya dengan perestroika, Ya. memungkinkan perusahaan-perusahaan negara dimiliki oleh swasta ya. Ya. Dan itu generasi-generasinya Roman Abramovich. Ya, dari Orang kaya perestroika baru ya. terbuka kaya, Iya. mereka punya duit tapi mereka tidak punya popularitas. Oke. Jadi mereka masuk ke bola untuk mendapatkan popularitas. Sebenarnya zamannya Rusia sama Amerika itu masuk. Zamannya Glazer, Kroenke masuk. Di situ eranya 10-15 tahun Rusia sama Amerika Jadi masuk. mereka lepas perang dingin, sekarang perang di sepak bola ya. Iya. Cina sempat. Iya. Cina sempat masuk, habis itu tumbang. Iya. Oke. Nah, setelah era ini, sekarang eranya Arab masuk. Mulai dari mungkin Bergelombang lah ini ya. City dengan PSG. Iya. Ya kan? Syekh Mansur. Ya. Ya. City, PSG, Qatar dengan Abu Dhabi. Itu pelan-pelan masuk. Nah, ternyata sangat berpengaruh. Oke. Jadi, image yang mereka inginkan, kalau seandainya partikulir kayak Abramovich masuk, itu lebih untuk nama, untuk image. Tapi kalau negara yang masuk, Qatar, Abu Dhabi, Saudi, Menurut saya ada unsur promosi itu. itu untuk promosi negaranya. Iya. Tujuan mereka murni promosi negara. Sekarang gini deh, kita fair aja. Siapa yang mau liburan ke Qatar? Iya. Kalau tanpa kemarin ya. Oh, sekarang katanya nikat banget, Coach. 10 tahun yang lalu lah. Iya, Siapa iya. yang mau liburan ke Qatar? Iya, iya. 5 tahun yang lalu bahkan nggak ada. Iya. Dengan adanya Piala Dunia dan lain-lain. Nah, kita Dia juga mempromosikan dirinya. mempromosikan dirinya. Nah, kita juga tahu Saudi kasusnya sama. Semenjak Salman. Pangeran bin Salman. Pangeran MBS ini masuk, Ya, Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman ini masuk, ini berubah. Iya. Jauh lebih liberal. Iya. Bahkan mereka mau bikin kasino loh. Di Saudi mereka lagi bikin kasino. Oke? Pokoknya liberal. Konsep masuk, Iya, pesta iya. Halloween. Ya.
F1 di situ, semua mereka bikin. Murni apa? Untuk mengangkat income biar nggak tergantung sama minyak. Coach, 2030 mereka udah komit tidak akan lagi menggantungkan dirinya dari penghasilan minyak. 2030. Karena minyak akan habis dan tren dunia adalah energi yang terbarukan, Coach. Green energy. Green energy. Ini gila, Coach. Dan dia duitnya banyak, jadi dia bisa invest apapun. Dia bikin akan kota-kota ajaib yang cuma lurus doang. Dia bikin ada gedung kayak Ka'bah katanya. Ukurannya 400 meter kali 400 meter, Coach. Itu gila, Coach. Dan dia bikin ski resort. Karena dia akan nyalon jadi tuan rumah Olimpiade musim dingin. Ini Arab gila. Untuk itu saya pikir mereka butuh promosi. Ya, bukan hanya ini salah satu cara dan cara lainnya adalah invest ke sepak bola. Ya. Maka dari itu mereka beli Newcastle. Newcastle itu sudah dikenal dengan fansnya itu luar biasa loyalnya. Ya, Army. Zaman Newcastle terpuruk, itu stadion tetap 50-60 ribu penonton every match. Dia invest ke sana, makanya gue kan bilang harusnya musim ini musim yang tepat untuk mereka investasi. Tapi jangan kaget, Kuwait belum beli apa-apa. Iya. Oman belum beli apa-apa. Dan ini negara, bahkan Dubai belum juga. Ini negara sultan semua deh. Iya. Ini duitnya ini masih banyak. Jangan kaget nanti kalau Arsenal diberi Kuwait, contoh. Iya kan? Ini kayaknya ngarep.com. Dia udah kesel banget sama Yahudi itu. Iya kan? Contoh. Siapa tahu Arsenal diberi sama Kuwait. Karena kalau mereka melihat Abu Dhabi itu kan bukan kota, bukan negara besar, itu kota kan sebenarnya. Kecil banget. Iya. Kecil banget. Penduduknya cuma berapa sih? Mereka bisa beli Man City dan membuat Man City sebesar itu. Iya. Qatar invest di PSG luar biasa. Iya. Walaupun dia nggak happy juga, Coach. Oke. Cuman kedepannya ini akan banyak duit minyak masuk ke sana untuk mengangkat negaranya sendiri. Ya kan? Dan apa namanya, yang diincar pasti klub-klub besar. Liverpool punya Amerika. Semua yang punya Amerika itu ada value-nya. Ada price-nya. Yang diincar kan MU sekarang. Liverpool sudah ada suara-suara kan. Tapi cuman suaranya senyap gitu ya, Coach. FSG cuman mau jual minoritas. Sekarang. Tahun depan nggak tahu. 2 tahun lagi kita nggak tahu. Sama juga Arsenal. Oh, kita nggak mau jual. Ya, sure. Amerika gitu loh. Iya kan? Ujungnya cuma untuk naikin harga doang. Ujungnya untuk naikin harga. Jadi gue lihat ke depannya ini akan banyak duit minyak masuk ke IPL. Which is menurut gue sih good. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita lihat Manchester City, kita tahu di pemiliknya adalah Sam Mansur dari Uni Emirat Arab, kemudian Everton. Everton ternyata dibeli oleh orang Iran nih, Coach ya, pemiliknya. Iran Amerika ya. Iran Amerika, betul. Iran Amerika, dan kemudian Sheffield United itu yang membeli adalah Abdullah bin Mossad bin Abdul Aziz As-Saud. Ini keturunan Raja Saudi nih, Coach ya. Sheffield United. Pokoknya yang namanya Al Saud itu keturunan Raja Saudi. Saudi. Hull itu pemiliknya adalah orang Mesir juga. Oke, walaupun sekarang lagi nggak bagus. Aston Villa itu pemiliknya juga adalah kayaknya orang Mesir juga. Jadi banyak sekali ya Mesir memiliki klub-klub di Inggris ya, dan Newcastle oleh Saudi juga, dan sekarang Manchester United lagi diincar oleh Qatar, which is saya berdoa banget supaya dibeli oleh Qatar supaya Arsenal agak takut. Karena kalau Qatar udah beli pemain siapapun dibeli. Semoga Redcliffe yang masuk. Biar kita mah jahat loh. Gue kalau Qatar masuk, gue suruh beli itu Arsenal. cara ngebunuh lawan kan dibeli, Coach. Bisa. Pakai Next Parabola. Yakin nih bukan piring, kecil banget. Instalasi mudah, kualitas gambar jernih, gratis 100 channel terlengkap. Pakai Next Parabola jadi maksimal. Gak mungkin terjadi karena
Karena itu ada aturan fair play juga ya, bahwa satu orang tidak boleh Nggak milikin boleh klub. lebih di satu klub. Kalau nggak ada konflik of interest. Itu yang dulu pernah diisukan ya, Qatarnya dilarang membeli MU karena sudah punya PSG. Enggak, tapi ada triknya juga. Iya kan ya, ini orangnya aja berbeda ya, lembaganya berbeda. Abramovich Iya. itu invest baru ketahuan sekarang. Invest 107 juta euro ke Vitesse Belanda. Terus? Padahal Vitesse dibeli sama Mahreb siapa itu, temennya Abramovich. Oke, terus? Jadi bisa aja pasang orang lain, nama lain. Kroni ada, apalagi istilahnya itu ya? Duitnya mereka. Iya. Jadi itu bisa saja terjadi. Oke, kita balik sekarang ya. Mungkin dalam rangka Arab Saudi yang quote unquote kepengen menjadi tuan rumah Piala Dunia, mereka sekarang pun gila-gilaan, termasuk membeli Ronaldo, membandrol dia dengan $200 juta pada saat Ronaldo tidak sehebat pada saat sebelumnya. Jauh lah. Ya, sekarang mah hebat coach. Terutama kata pengaruh. Ya, kita harus tahu lah. 11 gol. 11 gol. Ya elah, ini divisi 3. Selevel divisi 3 di Inggris. Gol tetap gol, tau gak lo? Please deh. Itu tendangan bebasnya 2 coach. Keren coach. Iya, tapi levelnya divisi 3. I mean, bahwa Saudi melakukan itu ya tujuannya murni untuk promosi. Kalau mereka ambil Ronaldo untuk promosi, gue paham. Karena dia exposure-nya besar. Oh iya, dan kan? acting-nya gila loh. Murni dari exposure-nya. Nah, bahkan Al Hilal sekarang incer Messi dengan gaji 2 kali lipat. Jadi gue kalau jadi Messi, gue pindah tuh ke gue sana. ambil tuh. Ya Udah, dia juga udah tua juga lah. Exactly. Iya lah, ngapain di PSG dia banyak dihina ya kan? Tahun, masih ada yang bayar 400 Balik ke juta. Barca, lo nanti belum tentu lo sehebat dulu ya kan? Balik ke Barca tahun 7 juta. Kalau Ini pindah 400 juta. Jadi kalau seandainya gosip ini benar, wah keren. gue jadi Messi mah merem. Udah kita pindah. Dia udah selesai juga. Semua Setahun, penghargaan dia udah ambil. Setahun 2 tahun udah selesai lah. Yalah. Ambil 400 juta, udah gila bener. Udah gila. Tapi yang udah gila ya, Al Hilal ya. Bener-bener crazy. Iya, jadi karena untuk orang Arab coach, uang itu nggak ada no issue, you know. Iya. No issue. Tapi mereka punya tujuan. Iya. Ya, tapi mereka sudah mulai coach ya. Saya dengar dari penjualan kaos Ronaldo, dan kemudian gara-gara Ronaldo main di Al Nassr, ada 36 negara sekarang menayangkan Liga Arab, Liga Arab Saudi, termasuk Indonesia. Walaupun nggak ada yang nonton. Adalah yang nonton penggemar Ronaldo. Ronaldo itu kan followernya 500 juta lebih coach. Jangan itu gitu orang lah. khilaf semua itu. But anyway, ini memang salah satu cara dari Saudi untuk jor-joran karena mereka nggak mau kalah dibanding Abu Dhabi dan Qatar. Ya, mereka udah ketinggalan sebenarnya. Iya, dan duitnya jauh lebih banyak. Iyalah. Jadi kalau Saudi sama Abu Dhabi sama Qatar, sama Qatar bisa invest banyak, kita juga bisa. Iya. Dan mereka tunjukkan, mereka kan show off tidak hanya dengan Ronaldo Messi. Nanti jangan kaget lewat kroni-kroninya, lu beli ini ya, tapi ujungnya duitnya dari MBS semua. MBS tuh gila coach. Dia beli lukisan Yesus nih. Gue udah angkat ya. Apa Salvatore Mundi karya Leonardo da Vinci itu almost 7 triliun. Iya. Terus ditaruh di kapal pesiar. Tapi kapal pesiarnya ratusan triliun juga coach. Lo pikir kapal pesiar finisi kecil gitu, kagak lah. I mean, kenapa nggak ditaruh di palace-nya gitu loh? Kenapa harus ditaruh di kapal? Segede-gedenya kapal emang nggak bisa tenggelam. Nah, bisa aja kan? Asuransi, bos. Iya sih. Iyalah. Iya. Kalau ditaruh di palace kan nggak bisa dibawa kemana-mana, coach. Emang edan kalau punya duit gitu. Oke, ada yang ngarep loh, Arsenal dibeli Arab. You never know. You never know. Apalagi kalau udah juara ya. Iya. Dan gue nggak bilang Saudi atau apa. Kuwait kurang duit apa? Oman. Kuwait beli apa? Oman. Oman itu salah satu negara yang aman, nyaman, dan bagus loh. Iya. Cuman marketingnya kurang bagus. Kalau sama Dubai. Iya. Dubai itu punya apa sih, coach? Gurun. Sekarang gue pernah ke Dubai, iyalah. tapi ya it's all artificial yang di Dubai itu. Iya. Diduitin semua itu palsu. Iya, punya apa salju, punya apa all. Semua yang tertinggi semua di sana. Iya. Sekarang Salman bangkit, Arab Saudi bangkit. Saya berpulang dari umroh, berubah banget. Kita ke Jeddah itu nggak semuanya berkerudung juga, coach.
Nggak wajib sekarang. Iya ya, jadi menurut saya Jilbab itu udah nggak wajib sekarang kecuali di Medina sama iya, itu kan Mekah kota itu. suci. Ya Kota itu suci, itu ya. different. Tapi di Saudinya itu sekarang nggak wajib. dan sangat branded. Cewek boleh nyetir. Iya. Nah mungkin 5 years ke depan kalau kayak Dubai, I will visit Saudi. Mau lihat seperti apa? Umroh lah sekalian. Lah kalau boleh kenapa nggak? Maksudnya nggak gue boleh. bimbing lah bacaan-bacaannya. Itu menarik tuh. Arsenal lebih Arab tapi Arab si apa coachnya umroh. Umroh ke Kuwait gue ntar. Ntar dibeli Kuwait. Oke, kita ngebahas satu hal yang menarik. Kita yang menunggu itu Indonesia, orangnya kan kaya-kaya juga lah. Belinya kapan? Timnya kecil-kecil banget yang kita beli. Yang agak cukup besar, Erick Thohir pernah membeli DC United. Inter. Pernah Lebih beli gede. Inter gede dan Iya. DC United. Lain dari itu kan kecil-kecil aja. ya. Makanya kalau kita lihat Erick Thohir itu kan pakai duit kakaknya Boy Iya. sama grupnya Adaro kan. Kalau kita lihat yang di atas yang lebih kaya masih banyak. Masih banyak ya. Ya contoh Untuk Jarum lah. Jarum. Jarum belinya Como. Makanya. Iya, tim kecil. Tapi mungkin Jarum itu beli MU merem loh. iyalah. Beneran. Cukup kemana-mana lah. Iya. Karena Thailand udah punya ya. Leicester Thailand ya. Leicester Thailand. Kemudian di Malaysia udah pernah punya. Gue nggak ngerti apakah Malaysia mungkin maksudnya Blackburn ya? Cardiff. Cardiff ya. Iya. Oke. Mungkin orang Indonesia itu lebih low profile ya, yang kaya-kaya ya. Iya. Itu yang zaman dulu, yang sekarang kan flexing coach. Nggak itu kayak wannabe, tapi yang kaya beneran nggak flexing. Iya. Kekayaan itu berbisik. Ya Iya. kan? Iya. Kemiskinan itu yang berteriak. Yang kaya beneran itu nggak iyalah. flexing, cuman feeling gue sih satu mereka nggak suka bola orang-orang kaya itu, kedua mereka nggak mau exposure justru. Mereka nggak butuh exposure karena mereka mau diem-diem tambah kaya. Jadi mereka nggak perlu beli. Contoh, Elon Musk nggak punya klub, Google, Apple dan nggak punya klub. Padahal pemiliknya kalau beli klub mau merem, ya kan? Nggak mereka lakukan. Karena mereka mungkin nggak suka olahraga, Ya. mungkin nggak butuh exposure. Walaupun dalam hati gue, MTech itu kan punya saham di Lecce kalau nggak salah. Anaknya MTech. Jadi gue harap sih one day ya kita Iyalah. at least orang Indonesia punya klub di IPL lah. Bukan apa-apa. Ini adalah entry tergampang pemain Indonesia bisa bermain di IPL. Walaupun mungkin cadangan atau apa gitu. Karena itu yang dilakukan oleh Thailand Leicester, ya. betul. Ya, Leicester. Oke, Koji. Itu dia pembahasan kita. Kita akan mencari topik-topik lain. Ya, tetaplah bersama Jasaye dan kita jumpa lagi dalam Jasaye untuk minggu depan.